Mengingat peristiwa jatuhnya pesawat Mandala Airlines di pemukiman warga, 149 orang tewas termasuk Gubernur Sumut. Sebagian masyarakat Kota Medan tentunya masih mengingat peristiwa pesawat Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI091 jatuh di pemukiman warga, tepatnya di Jalan Jamin Ginting, kawasan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi pada 5 September 2005 silam. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat itu rencananya akan bertolak ke Jakarta via Padang dengan jadwal keberangkatan pukul 9.40 waktu setempat. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan Jakarta dan mengangkut 117 orang terdiri dari 112 penumpang dan 5 awak. Sebanyak 149 orang meninggal dunia, termasuk penumpang dan awak pesawat serta 50 warga di sekitar lokasi kejadian. Sesaat setelah lepas landas, sekitar pukul 10:06 pesawat membentur pagar landasan, melompati anak sungai Babura, menghantam perumahan kemudian meledak dan hancur berkeping-keping. Pesawat hanya menyisakan ekor pesawat bertuliskan PKRIM. Sebanyak 5 rumah warga tertimpa badan pesawat juga terbakar. Menurut kesaksian seorang penumpang yang selamat, pesawat baru saja lepas landas dan tiba-tiba oleng ke kiri lalu mulailah api menjalar. Kobaran api selain menghanguskan pesawat juga menghanguskan puluhan rumah dan kendaraan bermotor. Api yang terus menyala menyulitkan usaha penyelamatan jenazah dari bangkai pesawat dan kondisi di sekitar lokasi pun padat oleh penduduk yang penasaran. Serpihan badan pesawat berterbangan dan berhamburan di Jalan Jamin Ginting, 100 meter dari Pasar Pagi Padang Bulan, Medan. Akibatnya, warga di sekitar lokasi juga turut menjadi korban. Mereka terdiri dari penghuni rumah, pemilik warung, pengayuh beca dan pejalan kaki. Ledakan pesawat membuat 7 rumah hancur terbakar. Serpihan pesawat menimpa 7 mobil dan sedikitnya 10 sepeda motor yang tengah melintas dan parkir di Jalan Jamin Ginting. Di antara penumpang pesawat yang meninggal tercatat Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang rencananya akan ke Jakarta menghadiri rapat para gubernur dengan presiden. Selain itu, 2 anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumut, yakni Abdul Halim Harahap dan Razainal Siregar yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara periode 1988 hingga 1998, juga turut menjadi korban dalam kecelakaan itu. Salah seorang saksi bernama Helda Suryani, 47 tahun, yang merupakan salah seorang penumpang pesawat yang selamat, mengaku cemas sesaat sebelum lepas landas. Kecemasannya itu pun terbukti. Begitu lepas landas, suara mesin pesawat terdengar sangat keras. Ia menjelaskan, badan pesawat terguncang hebat dan oleng berkali-kali. Tak lama kemudian, terdengar ledakan keras dan muncul kobaran api dari arah moncong pesawat. Helda menuturkan saat itu berdoa juga belum sempat ketika tiba-tiba ada ledakan beruntun yang disusul api menyembur dari arah depan. Beruntung, Helda mendapat tempat duduk paling belakang sehingga masih hidup. Suami Helda, Freddy Ismail 53 yang duduk di kursi sebelahnya juga selamat. Mereka termasuk 18 penumpang yang selamat dan hampir semuanya duduk di kursi belakang. Seorang saksi mata, Sangapta Tarigan 42 tahun, yang melihat langsung jatuhnya pesawat menuturkan ekor pesawat sudah menabrak tiang lampu di ujung landasan. Setelah itu terdengar ledakan. Pesawat terus melaju sampai ke jalan yang menabrak rumah-rumah yang ada di sisi jalan, kata Sangapta Tarigan. Berdasarkan kesaksiannya, pesawat baru berhenti setelah menabrak tiang listrik, lalu meledak lagi dan patah. Bagian ekornya tertahan di dekat tiang listrik, sementara bagian depannya hancur menabrak rumah. Saksi mata lainnya, Nopriyati 30 tahun, mengatakan awalnya terdengar suara ledakan keras seperti petir dari ujung landasan yang berdekatan dengan jalan umum. Para pedagang dan pembeli yang memadati pasar kemudian berhamburan ke jalan. Menurut Nopriyati, lalu lintas Jalan Jamin Ginting saat itu sedang padat kendaraan. Ia juga menyaksikan langsung seorang pengendara sepeda motor terlempar akibat ledakan pesawat itu. Warga kemudian menyelamatkannya, sedangkan sepeda motor pemuda tersebut hangus terbakar. Kebakaran hebat terjadi tak lama setelah ledakan. Saat itu, sejumlah pihak kemudian menyoroti keberadaan Bandara Polonia sudah tak layak beroperasi. Seorang pengusaha dan tokoh masyarakat Sumatera Utara, Rahmat Saleh, mengatakan, sebagai bandara internasional, Polonia jelas tidak layak lagi. Tingkat kepadatan, polisi deru pesawat, dan juga kondisi bandara itu tidak sebanding dengan fasilitas yang ada. Makin tidak layak lagi karena Bandara Polonia berada di tengah kota dan perkampungan. Kepadatan Bandara Polonia juga diakui oleh Kepala Cabang PT Angkasa Pura II Bandara Polonia saat itu, Adi Supranto. Menurutnya, fasilitas Bandara Polonia sudah tak mampu lagi menampung lonjakan penumpangan maupun pesawat. Setidaknya 4.000 penumpang memadati terminal domestik seluas 7.941 meter persegi dan terminal internasional 9.740 meter persegi dalam sehari. Data Angkasa Pura II menyebutkan,
Selama 2004, total pergerakan pesawat di Polonia tercatat 43.552 pesawat dengan pergerakan penumpang tercatat 3,7 juta orang. Kini Bandara Polonia sudah tidak difungsikan untuk umum. Seluruh penerbangan di Sumatera Utara dipindah alihkan ke Bandara Kuala Namu Internasional di Kabupaten Deli Serdang.